Bayangkan kalau seumpamanya sholat maghribnya, isyaknya, subuhnya penuh seperti ini, rame seperti ini terus, maka insya Allah segala macam bentuk keberkahan, taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala turun dan hadir di sekitar kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang menurunkan rangkaian nikmat demi nikmat, karunia demi karunia setiap saat dalam kehidupan kita. Dan sebagai hambanya hanya ada satu kata yang kita ucapkan, alhamdulillah, sebagai ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa saja yang hadir dalam kehidupan kita merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang hadir dalam kehidupan kalian, kata Allah, yakinlah itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, junjungan kita, uswah kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu adalah jalannya kita. Kita tidak akan mungkin sampai kepada Allah tanpa melewati jembatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar ucapan Allahu ghayatuna wan nabiyyu manhajuna. Allah itu adalah tujuan akhir kita. Wan nabiyyu manhajuna. Nabi itu manhajnya, jalannya, caranya itu ada sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh umatmu itu, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku Rasulullah, fattabi'uni. Disitulah ada kata ittiba, betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hamba Allah yang beriman, mereka mengatakan mereka mencintai Allah, maka jalan utama untuk sampai cinta kepada Allah, jembatan utamanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita betul-betul menjadi umatnya yang dengan serius, sungguh-sungguh, benar-benar dan kuat mengikuti rekam jejak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendengar dalam sebuah riwayat hadis ketika Nabi bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah komunikasi seorang hamba Allah yang beriman dengan Tuhannya. Maka kalau kita tahu betul-betul dengan serius dan sungguh-sungguh Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai tumpuan kita, sandaran kita, harapan kita, maka media utama untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala adalah lewat salat. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra. Yang perjalanan tersebut Allah mulai dengan menggunakan kata subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah itu memperjalankan Nabi dengan niat utamanya
adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala agar umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pesan utama dari Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah yang tidak boleh dia tinggalkan. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah dalam Al-Qur'an itu yang sampai kepada Rasul itu lewat Nabi, lewat malaikat, kecuali sholat. Sholat itu ketika Allah perintahkan langsung Allah panggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima langsung tentang perintah ibadah sholat itu. Dengan Allah memperjalankan Rasul di malam yang penuh dengan kemuliaan, perjalanan yang penuh dengan nilai kesucian, perjalanan yang suci, yang diperintahkan oleh yang maha suci, yang didampingi oleh malaikat yang suci dan panglimanya para malaikat, dan yang diperjalankannya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang mulia. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pesan solat itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dan menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan pada saat itulah sudah menjadi keputusan dan ketetapan bahwasanya solat inilah yang membedakan antara ini orang mukmin atau orang kafir. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat hadis, pembeda antara mukmin dan kafir as-salat.